Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Reza Kanji. NIM saya 2202111077. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi Non-Reguler semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Kota Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang media relation saat masa krisis. Definisi dan pengertian krisis. Menurut Barton, pada tahun 2001 mendefinisikan krisis secara sederhana, yaitu krisis adalah sebuah insiden yang tidak terduga, negatif, dan luar biasa. Sementara itu, menurut Seeger, Chelnaw, dan Gilmer pada tahun 1998 mendefinisikan krisis sebagai peristiwa atau serangkaian acara yang spesifik, tidak terduga, dan tidak rutin berdasarkan aktivitas korporasi yang menciptakan ancaman yang tinggi atau dianggap sebagai ancaman terhadap tujuan utama korporasi. Lalu ada definisi dan pengertian manajemen krisis. Manajemen krisis dapat didefinisikan sebagai satu sistem yang dirancang untuk mengantisipasi dan menangani krisis dan mengurangi kerusakan yang sebenarnya ditimbulkan. Manajemen krisis berusaha untuk mencegah atau mengurangi hasil negatif dari krisis dan dengan demikian melindungi korporasi, pemangku kepentingan, dan industri dari kerusakan. Manajemen krisis berbeda dengan krisis manajemen. Manajemen merupakan sistem dan proses untuk mengantisipasi dan menangani krisis. Sementara krisis manajemen merupakan krisis yang terjadi dalam manajerial. Pemahaman ini dapat memberi pengertian bahwa krisis yang terjadi pada korporasi bersumber pada sektor manajerial. Krisis yang terjadi pada manajemen dapat saja bersumber dari metode rekrutmen karyawan, sistem jenjang karir, atau reward atau punishment, serta sektor lainnya yang bertumbuh pada kekeliruan manajerial. Kekeliruan tersebut tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik, sehingga dapat menimbulkan krisis pada korporasi. Namun demikian, tidak selamanya krisis manajemen bersumber dari internal korporasi. Sumber krisis juga dapat muncul dari sektor eksternal terkait halayak luas, misalnya konsumen atau pasien rumah sakit yang mengajukan komplain terhadap manajemen. Lalu ada definisi dan pengertian komunikasi krisis. Komunikasi krisis dapat didefinisikan secara luas sebagai pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi yang diperlukan untuk mengatasi situasi krisis yang dialami korporasi. Oleh karena itu, komunikasi merupakan inti manajemen krisis. Krisis atau ancaman krisis menciptakan kebutuhan akan informasi melalui komunikasi. Informasi dikumpulkan, diolah menjadi pengetahuan, dan dibagikan kepada orang lain. Komunikasi sangat penting di seluruh proses manajemen krisis. Setiap fase pada manajemen krisis memiliki tuntutannya sendiri untuk menciptakan dan berbagai pengetahuan kebutuhan untuk pengumpulan dan menafsirkan informasi. Lalu ada yang namanya pra-krisis, saat krisis, dan setelah krisis. Pra-krisis, saat krisis, dan setelah krisis ini terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah fase krisis. Pada fase ini, komunikasi krisis berkonsentrasi pada mencari dan mengurangi risiko. Fokus konsentrasi tersebut dikenal sebagai model antisipatif dalam manajemen krisis. Pencegahan adalah prioritas utama untuk model antisipatif. Ada 4 langkah strategi komunikasi krisis, yaitu 1. Manajemen krisis mulai memetakan, memilah, dan memilih potensi masalah di lingkungan korporasi yang berpotensi memicu krisis. 2. Merencanakan pencegahan. 3. Krisis manajemen fokus pada perencana, pembentukan tim krisis, dan juru bicara. Artinya, pada langkah ketiga, manajer sudah menyiapkan tim atau struktur yang bekerja secara khusus menangani krisis. 4. Pasca krisis, di mana berbagai berita tentang krisis masih muncul di media, serta menarik minat dari para pemangku kepentingan lainnya. Lalu, fase kedua adalah fase respon krisis. Fase respon krisis atau fase tanggap krisis adalah aspek yang paling banyak yang diteliti dari komunikasi krisis. Menurut Seeger, pada tahun 1994 ada 3 fokus strategi dalam penanggapan krisis, diantaranya yaitu 1. Menginstruksikan informasi dan menguasai informasi saat krisis. 2. Menyesuaikan informasi dan mengatasi secara psikologis saat krisis. 3.
Reparasi reputasi, upaya untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan krisis pada suatu korporasi. Lalu ada fase pasca krisis. Komunikasi pasca krisis mencakup periode waktu setelah krisis dianggap diselesaikan. Fokus pada pengelolaan krisis sudah berakhir, tetapi mengelola dampak krisis terus berlanjut. Mengingat bahwa akan sulit untuk secara tepat menemukan ketika krisis berakhir. Komunikasi pasca krisis sebagian besar merupakan perpanjangan dari komunikasi respon krisis ditambah dengan belajar dari krisis. Lalu media relation saat masa krisis, do and don't-nya. Saat menghadapi krisis, PR dan MR harus menyelesaikan cara kerja dengan situasi darurat, menyusun SOP khusus, dan mengikuti kode of conduct yang jelas. Mereka perlu menyusun rencana krisis yang relevan, memahami fakta secara mendalam sebelum berkomunikasi, memanfaatkan media sosial dengan bijak, menjaga hubungan baik dengan media, menetapkan juru bicara yang kredibel, dan menyampaikan pesan konsisten. Mereka harus tetap tenang dan menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Hal yang tidak boleh dilakukan meliputi mengabaikan masalah, melupakan tim, menyinggung perasaan jurnalis atau halayak, mengatakan tidak ada komentar, memberikan jawaban yang tidak jelas, menjanjikan solusi yang tidak mungkin, berspekulasi tanpa fakta, dan berbohong. Mengikuti panduan ini membantu PR dan MR mengelola komunikasi krisis dengan efektif dan menjaga reputasi korporasi dan mendapatkan dukungan publik. Lalu kesimpulannya, media relation pada saat krisis memerlukan pendekatan yang berbeda dari kondisi normal. Tim PR dan MR harus menyusun SOP dan code of conduct yang jelas untuk situasi darurat. Mereka harus menyusun secara krisis, memahami fakta yang dengan tepat, memanfaatkan media sosial secara bijak, menjaga hubungan dengan media, menetapkan juru bicara yang kredibel, dan menyampaikan pesan yang konsisten. Selain itu, penting bagi mereka untuk tetap tenang dan menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Hal-hal yang harus dihindari meliputi mengabaikan masalah, melupakan tim, menyinggungkan perasaan jurnalis atau publik, mengatakan tidak ada komentar, memberikan jawaban yang tidak jelas, menjanjikan solusi yang tidak mungkin, berspekulasi tanpa fakta, dan berbohong. Dengan mengikuti panduan ini, PR dan MR dapat mengelola komunikasi krisis secara efektif, menjaga reputasi korporasi, dan mendapatkan dukungan publik. Sekian presentasi saya tentang media relation saat masa krisis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.